Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya. Pembahasannya ini tentang soal hidrolisis part yang selanjutnya, karena sebelum-sebelumnya udah beberapa part yang udah kita jalanin. Jadi ini tipe soalnya itu banyak kayak gitu. Jadi teman-teman harus sering latihan dan harus tahu gimana konsep untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, kita lanjut aja. Ini perhatikan tabel, jadi disediakan tabel uji lakmus terhadap garam berikut ini. Garam yang mengalami hidrolisis dan sesuai dengan uji lakmusnya yang mana. Oke, kita cek ya. Ini kan NaCl. NaCl ini berasal dari senyawanya NaOH sama HCl. Ini adalah basa kuat dan ini adalah asam kuat. Kalau dia sama-sama kuat, ini dia tidak terhidrolisis. Oke, tidak mengalami hidrolisis. Berarti yang lakmus merahnya bakalan tetap, birunya juga tetap. Ini benar. Terus CH3COONA. Oke, ini berasal dari asamnya itu adalah CH3COOH dengan NaOH. Oke, CH3COOH ini adalah asam lemah, sedangkan ini adalah basa kuat. Ini dia hidrolisisnya parsial. Oke, jenisnya parsial berarti ini lihat aja ya. Berarti kan lemah, ini kan kuat. Berarti kalau kita lihat dari sini berarti yang menangnya yang kuatnya dong, ya kan? Atau kita misalnya buat hidrolisis ini. Jadi ingat yang mengalami hidrolisis itu adalah ion yang berasal dari asam atau basa lemah, kayak gitu. Oke, ini nanti akan terbentuk CH3COOH plus OH min kayak gini. Jadi ini garamnya itu dia bersifat basa. Di sini juga bisa kelihatan di sebenarnya ini kan basa kuat. Kalau dia basa, dia membirukan lakmus ya. Berarti merah menjadi biru benar, biru menjadi biru ini benar. Oke. Amonium nitrat. Oke, amonium nitrat ini kan dari NH4+ sama NO3-. Jadi kalau misalnya kita hidrolisis, ya bisa mengalami hidrolisis itu yang ini. Ini akan menjadi H2O, dia akan menjadi NH4OH plus H+. Oke, ini. Sedangkan yang NO3-nya itu nggak mengalami hidrolisis karena dia berasal dari ionnya asam kuat, kayak gitu. Berarti ini bersifat asam ya. Kalau asam dia memerahkan lakmus. Oke, merah menjadi merah, merahnya tetap merah, biru menjadi merah. Oke, ini benar. Terus kalau ini NaNO3, ini dia kan berasal dari Na+ sama NO3-. Ini berasal dari basa kuat, ini juga berasal dari asam kuat. Berarti ini tidak terhidrolisis. Oke, berarti akan tetap, merahnya tetap, birunya juga tetap. Berarti benar. Kalau ini K3PO4, oke. Ini kan dia berasal, atau kita buat ionnya, ini kan K+ dengan PO4 3-. Kayak gitu. Jadi ini adalah garamnya yang bisa mengalami hidrolisis itu adalah yang PO4 3-. Nah, ini kalau direaksikan dengan H2O, dia akan menjadi H3PO4 plus OH-. Jadi dia basah. Kalau basah dia membirukan, ya kan? Ini benar. Oh, berarti semuanya benar ya. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat yang paling tepat ya, yang maksudnya dia yang mengalami hidrolisis, ini kayaknya kan yang ditanya kan yang mengalami hidrolisis ya. Ini kan tidak. Ini juga tidak nih. Ya kan? Ya, ini juga tidak hidrolisis. Sorry, ini mengalami hidrolisis, yang ini yang bukan. Oke, ini enggak, ini enggak. Berarti jawabnya 2, 3, 5. Oke, jadi yang paling tepat itu adalah 2, 3, 5. Karena di sini katanya yang diminta itu adalah yang mengalami hidrolisis. Kalau yang ini tidak hidrolisis, karena sama-sama berasal dari asam atau basa kuat. Oke, next lagi. Derajat keasaman ini yang dimaksud itu adalah H-nya ya, H+. Maksudnya H+ di sini itu berarti pH-nya berapa. Dari suatu larutan yaitu, oke, ini kita hidrolisis dulu, apakah dia hidrolisis parsial atau total dan sifatnya apa. Oke, ini kalau diionin menjadi Ba, ingat ya indeks lawannya bakal menjadi muatannya ditambah 2 CH3COO-.
Ini kan dia berasal dari basa kuat, berarti tidak mengalami hidrolisis. Berarti yang mengalami hidrolisisnya adalah ion asetatnya. Ini kita reaksikan dengan air. Akan terbentuk CH3COOH ditambah OH-. Oke, di sini terbentuk bahwa dia adalah basa, yaitu basa apa? Basa lemah. Basa kuat. Jadi ini garamnya ini adalah bersifat basa. Berarti yang kita cari adalah konsentrasi OH-nya. Ingat rumusnya ya. Oh, kita tarik ke atas. Oke, konsentrasi OH- itu rumusnya adalah akar dari KW per Ka dikali konsentrasi garam. Ingat ya, konsentrasi garam yang terhidrolisis itu yang dipakai. Oke, konsentrasinya. Ini kan yang mengalami hidrolisis adalah kan ini. CH3COO-nya. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kan diketahui konsentrasinya 0,02. Nah, ini yang mengalami hidrolisis. Berarti untuk satunya 0,02, berarti untuk duanya dikali ya kan? Atau juga sama nih, koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kemolarannya dikali kemolarannya, yaitu 0,02, yaitu 0,04. Atau kita jadikan pangkat sama dengan 4 kali, ini 1, 2, mundur ke belakang 2 ya, berarti pangkat min 2, kayak gitu. Jadi masukin nilainya, akar dari KW itu kan 10 pangkat min 14 ya, itu ketetapan. KA-nya di sini 10 pangkat min 5. Oke, ini 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, berarti kalau kita akarin ya, ini kan berapa nih? 10, ini kan kalau dipangkat ya berarti ditambah ya, berarti 16 dikurang 5 berarti 11. Ini 4 dikali 10 pangkat min 11, berarti akar dari 4 kan 2. Nah, kalau dia pangkat, ini kan akar 2 nih, dibagi aja, 11 dibagi 2 berarti 10 pangkat min 5,5. Oke, dapat OH min, berarti kita bisa cari POH. Nah, ini sama dengan min log konsentrasi OH min. Berarti sama dengan min log, oke dalam kurung ya, 2 dikali 10 pangkat min 5,5. Min ketemu dengan min jadinya plus, berarti 5,5. Min log dikali 2 menjadi min log 2. Oke, ini pOH-nya. Berarti kita mau cari pH, ingat pH itu jumlahnya adalah 14 dikurang pOH, ya kan? Berarti 14 dikurang, ingat pOH-nya dibuat dalam kurung ya, 5,5 minus log 2. 14 dikurang 5,5 itu 8,5. Min ketemu dengan min itu plus log 2. Berarti jawabnya mana? Ini dia jawabnya, yang D. Oke, kalau secara kasat mata sih kita bisa lihat ya, kemungkinan jawabnya itu adalah yang ini. Karena ini adalah pH-nya asam. Ini salah, udah jelas garam kita itu adalah bersifat basah. Oke, next lagi. Sebanyak 500 ml larutan asam asetat 0,2 molar ditambahkan 4 gram natrium hidroksida. Oke, maka perubahan pH-nya berapa? Awalnya kan dia ini, ya kan berarti sampai batas ini dong. Awalnya kan dia CH3COH, baru ditambah ini, berarti kita harus cari dulu pH awalnya berapa, gitu. CH3COOH ini kan dia merupakan asam lemah, ya kan? Kalau asam lemah rumusnya apa? Oke, pintar. Akar dari Ka dikali kemolarannya. Ka-nya ini 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali kemolarannya kita jadikan belakang pangkat aja. Oke, berarti ini sama dengan 2 kali 2 kan 4. Ini dikali jadi tambah 10 pangkat min 6. Akarnya berapa? Akar dari 4 kan 2. Nah, ini berarti dibagi 2, berarti kali 10 pangkat min 3. Oke, cari pH-nya. pH-nya berarti sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti min log 2 kali 10 pangkat min 3. Min ketemu min jadinya plus 3. Min log dikali 2 berarti min log 2. Oke, ini malah ketahuan jawabnya, berarti yang D. Iya kan? Lanjut nih, kita buat MRS-nya, karena kan ini dia reaksi. CH3COOH ditambah NaOH, kita buat hasilnya, ini kan menjadi
CH3COONA ditambah H2O. Berarti kalau kita buat persamaan reaksi kayak gini, berarti kita harus cari mol mula-mulanya dulu. Ini kan mol, yang ada itu molarnya, berarti mol sama dengan mol per volume, ya kan? Kita mau cari mol, berarti mol itu sama dengan volume dikali molar dikali volume. Ini kita buat dalam bentuk milimol aja ya, nggak masalah ya. Berarti ini kemolarannya adalah 0,2 dikali volumenya adalah 500 ml. Berarti nanti kita dapatnya itu satuannya bukan dalam mol ya, tetapi dalam satuan milimol. Jadi ini 100 milimol. Oke. Sedangkan kalau ini 4 gram NaOH, berarti molnya sama dengan kalau dia massa ya, diketahui ya, berarti massa per mr. Berarti dia massanya 4 per mr-nya berapa nih? 40 ya. Nah, berarti ini 0,1 mol. Oke, teman-teman perhatiin ya, kalau di sini pakai mol, ini milimol, berarti kita harus samain satuannya. Oke, kita jadikan ke mol aja. 100 milimol dibagi 1000, ya kan, supaya dia mol, jadinya 0,1 mol. Oke, ini persamaan reaksinya udah setara. Ini 0,1, ini 0,1. Oke, jika ada dua persamaan reaksi, maksudnya jika ada 2 mol diketahui dalam satu persamaan reaksi, berarti kita harus cari yang namanya reaksi pembatas, yaitu mol dibagi masing-masing koefisien, hasil bagi paling kecil, itu yang menjadi reaksi pembatasnya. Oke, kita bagi ya. 0,1 dibagi 1, 0,1, 0,1 dibagi 1, 0,1 berarti sama ya. Berarti karena dia sama, berarti kedua-duanya menjadi reaksi pembatas. Berarti sama-sama habis. Oke, ini dia produk di awal reaksi nggak ada. Terus untuk cara ini gimana? Kita bandingin aja ke salah satunya, karena kan keduanya habis. Berarti udah kembali 1 per 1 dikali 0,1. Nah, ini dia. Berarti 0,1 mol, ya kan? 0,1 mol untuk molnya ini, mol sisanya atau mol terbentuknya. Oke, ini berarti dia basa ya. Berarti kita cari OH min, konsentrasi OH min ya. Berarti sama dengan akar dari KW per Ka dikali konsentrasi garam. Oke, ini masih mol, berarti kita harus cari konsentrasinya. Mol per volume. 0,1 mol dibagi volumenya, berarti pakai yang ini ya. Berarti 500, 0,5 ya kan, 0,5 berarti dia dapatnya 0,1 ya. Karena berarti kan sama aja dia dengan 1/5 kayak gitu. Berarti ini 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Oke, masukin nilainya ke sini. Berarti 10 pangkat min 14 per ini 2 kali 10 pangkat min 5 dikali, nah ini tadi nilainya 2 kali 10 pangkat min 1. Oke, dua-duanya kan coret nih. Ini 15, ya kan dijumlahin 15, ini 5 dikurang 5 berarti akar 10. 10 pangkat min 10. Berarti 10 pangkat min 5. Ya kan? Berarti kita cari pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH min. Berarti min log 10 pangkat min 5. Min 5 dikali 5, min 5 dikali min berarti dapatnya 5. Itu pOH-nya. Berarti pH-nya ya kan 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 5 sama dengan 9. Ketemu di pH-nya 9, ya kan? Nih, ketahuan langsung jawabnya D. Oke, next lagi. Ini soal terakhir ya. Perhatikan tabel berikut ini. Oke. Di sini diketahui konsentrasinya, oke, sama pH. Ini diketahui konsentrasinya. Ditanya pH-nya ini, yang BaCH3COOH. Oke, caranya nih. Kita gunakan dulu nih yang pertama, yang diketahui asam cukanya. Asam cuka itu kan dia asam lemah ya. Berarti kita bisa cari apa? Oke, kalau asam lemah, berarti kan untuk cari konsentrasi H+-nya,
Ini kan sama dengan akar dari KA dikali M, ya kan? H plusnya ini kan baru pH, berarti kita cari H plusnya. Oke, jika pH-nya sama dengan 3 minus log 5, nah ini jadi di depan. Nah, sedangkan ini jadi pangkatnya. Oke, kita. Oke, berarti ini 5 dikali 10 pangkat min 3, akar dari KA-nya yang kita cari, kemolarannya 5 kali 0,5. Ah, ini dia. Supaya akarnya hilang, berarti ini kita kuadratin. Oke, ini berarti 25 dikali, ini jadi 10 pangkat min 6. Akarnya hilang ya, KA dikali, ini 5 kali 10 pangkat min 1. Berarti KA-nya tinggal dibagi aja ya, 25 dibagi 5, 5 ini kalau dibagi jadi kurang 10 pangkat min 5. Oke, dapat nilai KA-nya. Hubungan dengan ini apa? Nah, ini kan garam. Ya kan? Berarti kalau kita ion ini BHCH3COO 2 kali, ini kan kalau diionin jadinya Ba2 plus ditambah 2CH3COO min. Ini konsentrasinya 0,04, ya kan? Nih, ini kan yang bisa mengalami hidrolisis kan ya, ini ya, yang lemahnya, ya kan? Jadinya gini, kalau kita buat reaksi hidrolisisnya, ini direaksikan dengan air, ini kan menjadi CH3COOH ditambah OH min. Kayak gitu, makanya dia bersifat basa garamnya. Berarti kalau ini 0,04 untuk satunya ya, berarti untuk ini duanya berarti 0,08. Itu sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 2. Baru setelah itu kita masukin ke rumus untuk cari konsentrasi OH min. Berarti akar dari KW per KA dikali konsentrasi garam. Oke. KW-nya itu adalah 10 pangkat min 14. Nah, KA-nya ini yang kita hitung tadi, ya kan? Berarti ini 5 kali 10 pangkat min 5 dikali, nah ini 8 konsentrasinya. Kali 10 pangkat min 2. Oke, berarti ini kan 8 dikali 10 pangkat ini min 16. Ini 5 dikali 10 pangkat min 5. Oke. Baru kita bagi 8 dibagi 5 berarti kan 1,6, ya kan? Ini kalau dikurangin jadi 10 pangkat min 11. Supaya dia bisa diakarin berarti kita buat 16 aja ya. Berarti 16 dikali 10 pangkat min 12 akarnya ini. Berarti sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 6. Ini konsentrasi OH minnya. Ya kan? Baru setelah dapat konsentrasi OH min, baru bisa kita cari kita mau cari sekarang POH-nya karena kan konsentrasinya udah ada. Berarti min log konsentrasi OH min. Berarti min log dalam kurung 4 kali 10 pangkat min 6. Min ketemu min plus berarti 6, min log dikali 4 berarti min log 4. Itu POH-nya. Berarti kalau kita cari pH, ya kan, berarti 14 dikurang POH, atau sama dengan 14 dikurang, ini dalam kurung ya, 6 dikurang log 4. 14 dikurang 6 itu sama dengan 8, min ketemu min jadi plus, log 2. Oke, nah, log 2 sih log 4. Log 4 ini kan sama aja dengan 2 log 2, kayak gitu. Berarti ini 8 ditambah 2 log 2. Itu jawabnya adalah yang E. Oke, demikian dulu untuk pembahasannya part yang ini. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti. Dan teman-teman harus banyak latihan ya, supaya mengerjakan soalnya lebih mudah, kayak gitu. Oke, demikian dulu. Please subscribe dan jangan lupa di-share ya. Terima kasih.